Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budiono. Saya ingin menyampaikan presentasi tentang tugas perancangan arsitektur 5, yaitu mixed use building. Gabungan antara bangunan residental dengan pusat perbelanjaan. Yang pertama ada analisa tapak. Untuk lokasi tapak berada di Jalan Tanjung Karang, RT 9, RW 20, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Untuk daerah ini tuh daerah yang cukup strategis ya, karena untuk kawasan ini tuh kawasan terpadu sama pusat-pusat perbelanjaan bergengsi, terus ada juga pusat perkantoran, terus di sini juga banyak transportasi mulai dari busway, mulai dari MRT, ada juga di sini stasiun kereta yang menghubungkan langsung ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selain itu, di kawasan ini juga yang uniknya adalah ada jalan talang betutu. Jalan tersebut adalah jalan yang membelah tapak. Karena unik, tapak ini tuh untuk jalan talang betutu sendiri tuh nggak boleh ditutup, jadi tetap harus ada akses di jalan tersebut. Jadi untuk konsepnya itu gimana caranya supaya untuk jalan talang betutu ini tetap dipertahankan, namun bisa digabungkan antara tapak yang satu dengan mengalami perubahan bentuk, pengurangan dan penambahan bentuk, kemudian menjadi dua masa, yaitu satu masa untuk apartemen dan satu masa untuk bagian mallnya. Untuk view-nya sendiri, untuk kawasan ini sangat baik ya, karena untuk view segala arah itu bisa melihat sekeliling kota Jakarta. Bangunan ini lebih banyak menggunakan material kaca, karena untuk desain menggunakan kaca sendiri itu bisa lebih menyerap banyak cahaya matahari pada saat siang hari, jadi bisa untuk penghematan lampu di siang hari. Untuk arah orientasi bangunan sendiri ini juga dapat berpengaruh pada paparan sinar matahari. Jadi untuk arah hadap ini sangat penting untuk arah bangunan. Untuk bangunan ini sendiri untuk inspirasinya adalah Marina Bay di Singapura. Jadinya di atas tower itu ada kolam renang dan ada kafenya. Jadi karena view tempat ini sangat bagus, jadi untuk bangunan yang lebih tinggi ini pengunjung juga bisa selain buat relaksasi, bisa juga bisa untuk sekedar ngeliat-liat aja untuk pemandangan Jakarta baik di siang hari ataupun malam hari. Untuk bagian atap bangunan ini juga dilengkapi dengan panel surya sebagai penangkap energi matahari. Penggunaan cantilever pada bangunan juga berfungsi sebagai penahan agar kalau hujan itu airnya nggak langsung tampias ke dalam. Kemudian ada landscape design konsep. Di sini karena jalanannya ada beberapa ya, terutama jalan talang betutu sebagai jalan yang membelah tapak. Jadi untuk bangunan ini tuh lebih banyak in out-nya untuk area keluar dan masuk kendaraan, baik dari tapak 1 ataupun di tapak 2. Untuk konsep bangunannya sendiri ini akan menggunakan jembatan nanti di atas jalan talang betutu. Konsep bangunannya sendiri itu mengadopsi gaya-gaya jembatan yang ada di Grand Indonesia atau di Pondok Indah Mall. Untuk bangunan Jasmine Park sendiri ini lebih menghadap ke selatan dan ke utara. Tujuannya adalah agar pada saat sore hari, untuk suhu di Jakarta kan sangat panas, jadi untuk bangunan yang terkena sinar matahari itu tidak berpapasan langsung
dengan bangunan utamanya. Untuk bangunan yang ini sendiri karena berada di kawasan yang dekat sekali dengan sungai, dan di kawasan ini juga kerap sekali terjadi banjir. Jadi untuk kawasan bangunannya sendiri itu menggunakan level yang akan ditinggikan lebih tinggi daripada jalan utama. Untuk kawasan ini juga perlu untuk menanam pohon-pohon yang hijau sebagai vegetasi di dalam kawasan bangunan. Selain untuk meneduhkan bagian bangunan, juga untuk menyerap air yang ada di sekitar kawasan bangunan. Kemudian ada utility konsep. Konsep utility pada bangunan ini mengacu pada keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bagi pengunjung atau penghuni bangunan tersebut. Yang pertama ada penangkal petir. Pada desain Jasmine Park ini menggunakan sistem keamanan internal, yaitu Third Aster, sistem pengamanan jaringan kabel atau data di dalam bangunan agar efek dari sambaran petir tidak merusak peralatan elektronik dan alat komunikasi. Kemudian ada kamera CCTV. Pada bangunan ini juga dilengkapi dengan kamera CCTV yang dapat menangkap atau merekam gerakan yang terjadi di dalam atau di luar bangunan, guna mengurangi resiko kejahatan yang terjadi di dalam bangunan tersebut. Untuk keselamatan, bangunan ini juga diberi beberapa tambahan utility, diantaranya adalah tersedianya tangga darurat, smoke detector, dan sprinkler sebagai pemadam api otomatis untuk mencegah bahaya kebakaran. Kemudian ada sumber listrik. Untuk listrik pada bangunan ini, sumber utamanya adalah berasal dari PLN, sedangkan untuk sumber listrik alternatif berasal dari genset yang diserap melalui panel surya. Demikian pada bangunan. Presentasi dari saya. Kemudian kurang untuk lebihnya saya mohon dan air bersihnya sendiri. Ini untuk air kotor, pembuangan air kotor itu melalui real site yang kemudian akan diolah kembali melalui water treatment untuk dipakai menyiram tanaman atau untuk kegunaan kloset dan lain-lain. Kemudian untuk air bersih, sumber air bersih berasal dari PDAM yang ditampung pada bak penampung dan kemudian didistribusikan secara outfit menggunakan pompa di setiap lantai. Untuk pendistribusian air bersih ini juga di sini terdapat beberapa pompa bagi masing-masing tower. Fungsinya adalah jika pompa yang satu tidak berfungsi, maka untuk pompa yang satunya lagi akan menggantikannya. Kemudian untuk air ini akan didistribusikan ke bagian atas tower, kemudian ditampung di bagian atas, lalu akan didistribusikan ke masing-masing lantai yang ada di bangunan tersebut. Jadinya untuk pendistribusiannya itu ditampung dulu di atas, baru diturunkan ke bawah. Untuk yang terakhir adalah struktur dan konstruksi konsep. Sistem balok dan kolom pada bangunan ini menggunakan beton pabrikasi atau pracetak. Struktur beton pracetak sistem PSA V-System adalah sistem struktur rangka terbuka atau open frame yang memiliki keunikan pada lokasi penyambungan komponen balok dan kolom pada titik silang. Balok kolom sistem ini dapat digunakan untuk bangunan bertingkat rendah dan bangunan bertingkat tinggi. Kemudian untuk sistem fondasi yang digunakan pada bangunan ini adalah
Pondasi tiang pancang. Pondasi digunakan pada desain Jasmine Park merupakan pondasi yang banyak digunakan untuk membangun gedung berlantai banyak seperti apartemen, kondominium, atau office. Pondasi ini juga hampir sama dengan pondasi board pile. Kemudian sistem dinding eksterior bangunan menggunakan material kaca dengan rangka besi hollow sebagai rangka pengikat dan pada struktur utama bangunan.